Salam sejahtera untuk kita semua, terutama kepada Pak Irfan selaku dosen kami. Kami dari kelompok Golden Green Hanover. Ini adalah tim kami. Perkenalkan ada Asrul Ali Fatiha dengan NIM 535220172. Ada Randy Gunawan dengan NIM 535220180. Ada Jonathan Maricross dengan NIM 535220189. Dan ada dengan saya sendiri, Giri Dominiki Sinaga dengan NIM 535220225. Latar belakang kami mengapa membuat website Golden Grain Hanover ini adalah dibuat dalam maksud untuk mengenalkan berbagai jenis pastry dan bakery yang ada di Golden Grain Hanover, di mana mereka juga bisa memesan secara online dan mengenal tentang Golden Grain Hanover. Metodologi yang kami gunakan adalah dalam pembuatan website ini adalah metodologi incremental, di mana incremental model adalah model pengembangan sistem pada software development berdasarkan requirement software yang dipecah menjadi beberapa fungsi atau bagian sehingga model pengembangannya secara bertahap. Dengan menggunakan incremental model dapat membantu kita untuk mengurangi biaya sebelum mencapai level dari initial productivity dan mengakselerasi proses dari pembuatan suatu fungsi sistem. Incremental model menggambarkan suatu proses di mana mengutamakan perhatian pada sistem requirement dan mengimplementasikan dalam tim development. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara pakai ini POV atau sudut pandang dari penggunaan dari user. Pertama-tama ini ada home, about us, the creation, contact us, news dan promo, dan shop now yang bisa user pakai. About us ini untuk memperlihatkan tentang kami. Selanjutnya ada the creation. The creation ini adalah tampilan untuk memperlihatkan produk list kita. Dan di dalam produk list ini user bisa pencet tombol like untuk menyimpan barang apa yang akan dia suka. Nah, di bawahnya selalu ada, dan di setiap seperti home, about us, the creation, contact us, news and promo, shop now itu selalu memiliki footer yang terdapat dari service kita, bisa dipesan di mana saja, Golden Grain untuk alamatnya dan sosial media kita. Oke, setelah itu kita pencet like untuk disimpan. Nah, karena kita belum login, pasti kita disuruh login. Nah, karena saya belum ada akun juga, saya register dulu. Nah, sudah terdaftar. Dan ini langsung ada namanya, karena saya tadi daftar dengan username Randy. Sekarang, nah, saya sudah bisa mencet tombol like ini. Selanjutnya, kontak us. Kontak us nih, cara user untuk menghubungi kita ini adalah list-list nomor telepon kita, sosial media, dan lain-lain. Selanjutnya ada news dan promo. News dan promo ini kayak apa yang kita tawarkan selama seminggu ini itu riset tiap minggu ya, karena ini offer this week, jadi kayak promo apa sih yang ada hari ini, jadi user bisa melihat. Selanjutnya ada shop now. Nah, shop now ini tadi di dalam penjelasan di PowerPoint kan ada user bisa membeli buy online. Nah, di sini juga bisa. Nah, ini add to cart. Misalkan saya mau beli 3. Nah, sesuai harganya ini harga satuannya 20.000, langsung di total jadi 60.000. Setelah kita tambahin lagi 29.000. Nah, setelah saya udah kira-kiranya udah pas mau beli ini aja, saya pencet check out. Nah, langsung ada jumlahnya 4 barang, username saya, harga dan total 89.000. Setelah saya udah yakin, saya pencet submit payment. Nah, oke, selanjutnya akan dijelaskan dari sudut pandang admin. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana untuk menjadi mode admin. Sekarang kita perlu login dulu untuk ke mode admin. Kita langsung ketik aja email admin dan juga passwordnya.
yang sudah tertera di MongoDB. Langsung aja kita masuk mode admin. Nah, di sini di mode admin kita bisa memasukkan foto produk kita di file apa saja, dan namanya mungkin kita bisa kasih nama cheesecake, dan harganya kita bisa masukin 20.000. Dan kalau sudah sesuai dengan apa yang kita pengen kasih, harga dan namanya, dan juga filenya, kita langsung aja add. Nah, setelah kita add, kita langsung aja log out untuk mengecek produk kita di Shop Now. Nah, sebelum kita ke Shop Now, mungkin kita harus login dulu. Coba kita pencet Shop Now dulu. Nah, kita di sini harus memakai user. Kita langsung aja pakai usernya, yaitu asrul@gmail.com, sama passwordnya kita isi, dan langsung aja login ke mode user. Di sini kita sudah lihat, sudah tertera ada di cheesecake-nya di Shop Now. Selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jonathan. Oke, di sini saya akan menjelaskan validasi dan penggunaan masuk database-nya. Oke, di sini yang akan masuk ke database itu di bagian declaration, bagian likes, terus di bagian shop now tadi. Ini saya harus minta login dulu. Saya harus register dulu. Nah, ketika register, dia akan masuk ke database, dan di sini ada 4 collection, ada card, likes, produk, sama user. Dan ketika kita tadi register, dia akan masuk ke database. Ada namanya Jonathan, email jonathan@gmail.com, dan passwordnya yang sudah di hashing menggunakan Bcrypt. Oke, selanjutnya kita coba masuk sebagai user 1, 2, 3. Nah, ketika kita sudah register dan login, yang bisa kita lakukan untuk masuk ke database ada bagian likes di declaration sama di shop now. Oke, kita coba ke declaration dulu. Coba kita likes bagian barang-barangnya. Misal ada 1, 2, 3 mungkin. Di situ kita lihat di bagian likes, kita lihat dia akan masuk ke database-nya menjadi array. Ada tadi produk 1, 2, dan 3. Coba kita hapus, apakah akan ke delete atau tidak. Di bagian database dia akan terdelete, array-nya jadi menjadi satu barang. Kalau kita tambah lagi atau kalau kita hapus semuanya, semua likes, dia akan produknya jadi kosong, array-nya akan menjadi empty. Dan bagian filenya dia ada di folder tombol. Di bagian sini sudah dilakukan, ada skemanya, ada EJS-nya, ada bagian likes buat gimana cara nge-like-nya, dan di bagian index.js di bagian sini biar ada get, ada post-nya. Oke, selanjutnya kita ke shop now. Nah, di sini ada produk-produk list, ada Connective, Primpath. Terus kalau misalnya kita add to cart, di bagian shopping cart ada masuk barangnya. Coba kita lihat di carts, kita refresh. Dia masuk dengan produk ID 1 dan kuantitinya 1. Kalau misalnya kita tambahin kuantitinya, misal 3 mungkin, kita refresh. Nah, di sini kuantitinya berubah menjadi 3. Kalau misalnya kita tambahin barangnya, terus kita tambahin lagi kuantitinya, mungkin kita coba refresh. Kita refresh dan ya array-nya menjadi 4 dan ada 4 objek. Dan ada produk ID 1, kuantitinya 3, produk ID-nya 2, kuantitinya 2, produk ID 3, kuantiti 3, produk ID 4, kuantitinya 1. Kalau misalnya kita hapus juga bisa. Kita hapus mungkin ini, kita hapus.
Kita refresh coba. Nah, array-nya menjadi 3 dan tadi produk ID yang satu akan terhapus ya. Produk ID yang pertama akan terhapus dan misalnya kita hapus juga semuanya. Yang akan terjadi adalah array-nya akan empty atau kosong gitu. Nah, kalau misalnya kita belanja misalnya add to cart segini mungkin kita check out, coba kita lihat dia akan masuk semuanya, terus kita misalnya submit payment, terus kita oke, produk list akan terhapus dan ketika kita refresh, nah array empty-nya akan kosong ketika kita submit payment tadi. Nah, sekarang kita coba sebagai admin. Tapi sebelum menjadi admin, kita lihat dulu foldernya. Di bagian folder card, di sini ada skema, ada stylingnya pakai CSS, ada EJS, ada JS-nya juga. Terus di sini di bagian post, card post, ya bagian sini ada add to card-nya, ada update card-nya tadi, terus ada remove-nya tadi bisa di remove juga, sama clear card tadi buat submit payment. Oke, sekarang kita coba bagian admin. 1, 2, 3. Kita login dulu. Misal kita tambahin sebuah produk. Misalnya ini mungkin. Atau coba ini. Kita misal banana cake mungkin. Terus harganya 22.000 mungkin. Kita add. Nah, ketika kita add. Di bagian collection products. Nah, dia akan tersimpan banana cake dengan harga 22.000. Jika kita log out, terus login lagi sebagai user, now, nah dia akan masuk sebagai banana cake dengan harga 22.000 dan di sini juga bisa add to cart barang baru. Nah, kita submit payment. Nah, seperti itu. Di sini juga bisa tadi kartnya bagian cart RMPT-nya kosong, coba kita add to cart lagi. 2, terus kita refresh di cart. Nah, array-nya tadi produk ID yang tadi baru menjadi produk ID 13 dan kuantinya 2. Terus kita submit lagi, kita check out, submit payment. Di sini array-nya akan kosong. Walaupun barang produknya baru yang sudah tersimpan di admin, yang ditambahkan oleh admin, barang barunya tetap akan bisa add to cart dan masuk ke database dan bisa submit juga. Untuk codingannya mungkin di bagian admin, di sini ada CSS-nya, ada EJS, admin JS buat add to product, pakai fetch, dan ada produk skema, ada ID, name, price, sama image. Terus di index.js di bagian admin buat upload produk pakai get sama post. Dan di sini kita npm-nya, npm atau modul-modulnya ada, kita menggunakan Bicrypt, kita menggunakan EJS, Express Flash, Express Session, Mongoose, Multer, Nodemon, Passport, sama Passport lokal, dan .env. Kesimpulannya, website Golden Grain Hanover dirancang menggunakan for collection atau group atau database, dan juga web ini untuk mendukung operasi toko roti dan juga kue dengan menawarkan informasi yang mudah diakses, kemudian berbelanja online dan menjaga keterlibatan pelanggan melalui berita serta promosi. Demikian presentasi penjelasan dalam website kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.